Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman nafi'an. Rabbi zidni ilman nafi'an. Warzuqni fahman wasi'an. Warzuqni fahman wasi'an. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum dimulai kita absen dulu ya. Adik Ali, Adik Aldi, Arbi, Arya, Dede, Dodi, Elsa, Patir, Pirgi, Gias. Sakit apa? Sakit pusing, Bu. Kehujanan. Hujanan kamari. Pantesan sepi dari tadi ya. Nggak lihat. Iqbal, Kevin, Lena. Ya, jadi nomor satu tuh makan sih banyak. Jadi mau ngapa terus lagi sarapan tuh. Kalian mah sarapannya tuh di sekolah. Kalau sarapan tuh di rumah, terus yang bergizi, jangan terlalu banyak karbo. Kayak narundutan ya. Kayak gitu. Jadi kurang darah bisa jadi kurang makan, kurang tidur. Nah, ini lagi kurang tidur ya. Kurang bersyukur. Udah dijenguk? Udah. Dirawat lagi ya? Doakan ya mudah-mudahan sing enggal damang ya. Erik, Pahmi, Jidan, Pikran, Nadila, Nindya, Nunung, Alfi, Ria, Rido. Nah, bagus ya, Do, rajin. Rian, Rizal, Cindy, si Paul, Siti Nuripa, Sri Agus, ada, Sri Mulyani, Willy, Jian. Ya gitu. Karena sekarang tuh kan memang musim hujan ya. Tidak tahu pagi, siang atau sore, pokoknya pasti hujan. Makanya kita yang harus prepare ya. Tadi makannya sih banyak yang bergizi lagi ya. Mumpung Anda makan masih masa pertumbuhan, daya tahan tubuhnya masih bagus, metabolismenya masih bagus, harus dijaga. Nah itu Ridho ya, jangan begadang ya. Itu yang bisa menurunkan daya tahan atau kekebalan tubuh. Tidur secukupnya, jangan malam jadi siang, siang jadi malam ya. Terus itu hujan berarti harus prepare bawa jas hujan. Bisi payung mah malu bawa payung gitu ya, pakai jas hujan ya. Tuh Bu, ada ribet Bu juga non. Daripada sakit kan ya, akhirnya besoknya sudah sekolah ya. Mudah-mudahan kita sehat, makan juga yang teratur. Jangan belum sarapan jajanan lada-lada kayak gitu ya. Jangan. Nanti kalau udah sakit makan susah ya. Sehat itu mahal, tapi akan lebih mahal. Kalau sakit lebih mahal lagi kan ya. Harus ke dokter. Terus belum lagi waktu ketika misalkan kita orang lain mau belajar, udah nyampe mana nih persiapan buat uji kom, kita mau ketinggalan, kalah tidur kan, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kita tetap sehat supaya bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Jangan lupa juga sebulan lagi ya, kurang lebih ada kemungkinan kalau nggak di akhir Februari, uji komnya di awal Maret ya. Jadi harus apalagi kalau misalkan pengayaan hanya seminggu sebelum uji kom, kayaknya kurang efektif ya karena dipaksakan. Tapi harus berlatih dari mulai sekarang nih, mulai pembelajaran dari ketika produktif dari sekarang karena akan mulai disisipkan, mulai bikin proyeknya dari sekarang gitu ya. Karena kan kita sudah ada gambaran tuh uji kom yang kemarin ya. Nah seperti itulah
Dan sekarang pasti akan lebih susah karena ada 2 klaster disatuin. Kemarin masih pemrograman dasar lah ya yang kayak gitu, belum ada database-nya. Sekarang pemrograman web sama perangkat bergerak. Wah, kan lumayan ya, pemrograman dasar aja set ya. Gimana kemarin? Ada yang sehari ada, tapi ada yang juga ya gitu. Oke. Oke, kita di pembelajaran kita hari ini akan belajar tentang DML ya, atau Data Manipulation Language. Di pembelajaran sebelumnya ada yang masih ingat belajar apa minggu kemarin? Sebelum DML ada DDL ya, kita belajar DDL, Data Definition Language ya. Apa aja kemarin perintah di DDL apa aja? Drop, benar. Apa lagi? DDL, alter, apa lagi? Yang awalnya sebelum masuk ke apapun bikin apa dulu? Benar, bikin create. Lupa gitu ya gitu. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang DDL, Data Definition Language. Kita mendefinisikan objek-objek yang ada di database. Sekarang kalau sudah jadi bikin database-nya, bikin tabel, sekarang kita masuk ke DML ya. Untuk pembelajaran hari ini nanti akan saya bagi kelompok. Nanti kita belajar berkelompok hari ini. Nanti materinya sudah saya share linknya, ada link YouTube sama modul ya. Jadi kalau yang saya mah udah males Bu baca mah, mau dengerin aja. Nah, boleh nontonnya di YouTube. Tapi saya mah Bu, saya mah suka lupa. Jadi biar bisa dicari lagi di modul ya. Terserah, itu disesuaikan dengan minat Anda, mau yang nonton video boleh atau yang baca modul boleh ya, mau dua-duanya juga boleh ya. Seperti itu nanti setelah itu kita akan diskusi, nanti saya akan bagikan LKPD, nanti Anda bekerja di kelompoknya, kemudian kerjakan proyeknya ya. Nanti pembuatan proyeknya itu di screenshot ya, misalkan tiap poinnya di screenshot, nanti Anda bikinlah laporan. Bentuk laporannya apa Bu? Boleh, mau Anda bikin dalam bentuk video tutorial, cara bikin database perpustakaan, langkah pertama, nah gitulah ya, bikin video boleh. Atau misalkan enggak Bu, saya mau di kata-kata aja bikin, nah nanti disisipkan screenshotnya. Nah gitu ya, bisa dipahami? Tapi untuk laporannya tidak hari ini ya, mungkin tidak akan nyampe, jadi nanti minggu depan. Sekarang selesaikan proyeknya dulu, tapi jangan lupa di screenshot tiap sintaknya gitu ya, supaya nanti buat laporan ya. Disesuaikan saja nanti, Bu saya mau video nanti di kelompoknya ya, nanti didiskusikan di dalam kelompoknya, seperti itu ya. Oke, jelas ya? Oke, sekarang sebelum masuk kita bagi dulu kelompoknya ya. Kelompoknya kita bagi random ya. Yang tidak ada siapa? Udah nggak apa-apa, dimasukin lagi aja ya. Kita jadi ini kelompoknya ya, kelompoknya kita masukkan semua, ini random ya, mau laki-laki atau perempuan dan seterusnya. Oke, grup 1. Di grup 1 di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grup 1 Rizal, Sipaul, Jidan, Nuripa, dan Jian. Grup 2 Arbi, Willy, Dodi, Sri Agus, Elsa. 3 Ade Ali, Nindya, Rian, Pirgi. Grup 4 Iqbal, Ria, Erik, Nadila. Terus 5 Sri, Patir, Nunung, Cindy. 6 Aldi, Pikran, Gias, cowok semua. Grup 7 Arya, Fahmi, Lena, Kevin. Grup 8 Alpi, Dede, Rido, Adi. Ya, silahkan duduk berdasarkan kelompoknya ya. Gak apa-apa ya dengan siapapun ya, karena semua orang itu sama kan ya. Oke, baik. Itu kelompoknya. Untuk materinya silahkan Anda pelajari dulu. Saya sudah bagikan link YouTube sama modulnya. Boleh dipilih salah satu ya.
mau modul, mau YouTube atau mau beda boleh ya untuk menambah hasanah. Oh saya mah lihat di YouTube-nya gini, oh saya mah bacanya seperti ini. Materinya tentang DML. Ya, DML atau tadi data manipulation language. Kita mau memanipulasi tabel. Gimana aja perintahnya apa aja, silahkan dipelajari dulu sebelum kita masuk ke LKPD. Silahkan. Komputernya kalau ada internetnya boleh lihatnya di komputer ya. Udah? Udah belum? Udah ya, nanti kalau masih ada yang lupa nanti bisa dibuka lagi seperti itu ya. Oke, dari video dan modul yang sudah Anda baca, ada yang mau ditanyakan dulu tidak sebelum kita masuk ke pengerjaan LKPD? Ada yang ditanyakan? Ada? Ada yang ya, oh ya boleh. Silahkan P. Apa perbedaan DDL sama DML? Nah, ya benar. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang DDL. Sekarang kita bahas tentang DML. Apa sih bedanya DDL dengan DML? Yang lain? Nah, benar. Silahkan. Pahami apa? Kalau DDL itu fungsinya untuk mendefinisikan objek di database dan DML fungsinya untuk memanipulasi tabel. Oke, yang lain ada lagi? Ya. Apa bedanya delete dan drop? Oh ya, nanti gitu ya. Yang pertama dulu, apa itu bedanya DDL dan DML? Tadi Fahmi bilangnya kalau DDL itu yang minggu kemarin kita bahas itu untuk mendefinisikan objek yang ada di database. Jadi luarannya dulu nih, misalkan ya luarannya dulu. Apa itu? Contoh misalkan bikin database-nya dulu. Jadi bikin cangkangnya dulu, bikin tabelnya dulu, ngedit luaran tabelnya dulu. Nah, sekarang kalau di DML kita mau manipulasi atau mau mengedit atau yaitu memanipulasi isian si tabel gitu ya. Jadi kalau luarannya kemarin pakai DDL, kalau daleman dari tabelnya itu kita pakai DML seperti itu. Nanti apa bedanya delete dan drop ya? Tadi kalau delete itu untuk di apa? Nanti kita akan bahas delete di sini. Kalau drop kemarin sudah kita bahas ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, nanti pakai komputernya satu ya. Jadi kerjainnya bareng-bareng. Jangan satu komputer satu orang satu, tapi satu dikerjain bareng Ya, ini kelompok satu. Dinyalakan dulu komputernya. Nyalakan dulu, kita kerjainnya di CMD ya, di command prompt. Satu aja. Jadi nanti bareng di sini. Rijal, Elsa, Nindya, ini pada ngumpul nih. Ria, Katir, pakai komputer yang mana? Pastikan komputernya yang tidak gangguan ya. Pin. Di, yang mana komputernya nih? Nah, berarti Rido gabung ya. Oke, di sana oke, ada kasus gini. Kita bikin database perpustakaan dulu, kemudian bikin tabel. Ada 3 tabel. Tabel anggota, tabel buku, sama tabel transaksi. Kalau misalkan bikin database, bikin tabelnya kan udah yang kemarin yang DDL ya perintahnya. Hanya tinggal yang sekarang itu berarti ada yang baru, yaitu masukin tabelnya diisi, kemudian 3-3-nya tuh. Kemudian kalau sudah diisi ada perintah nomor 8, 9, dan 10. Sebetulnya perintahnya dari insert itu ya. Oke, silakan bisa dimulai di CMD ya. Di CMD biar agak latihan ya. Jadi
Tujuannya apa sih pembelajaran hari ini? Kita harus mengidentifikasi kesalahan ya. Jadi jangan takut salah, justru kita harus senang kalau dapat pernah salah, karena nanti akan ketemu lagi kesalahan seperti itu, kita tahu solusinya. Jadi error, jangan panik. Error, ada tulisannya, error di baris keberapa, di kata apa, orang mah langsung error, wah langsung, padahal teruskan bacana ya, errornya deket apa nih, ada misalkan tanda kurung, yaitu lihat sebelum dan sesudahnya. Kemudian kalau sudah tahu kesalahannya, kita perbaiki. Oh gimana nih, apa yang harus diperbaiki? Oh iya, nah langsung di coding. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Oke, silahkan. Ya, lupa lagi masuk CMD-nya. Ya benar, CDC-nya. Ya, bergabung. Tuh, terus kayaknya kurang. Iya. Ya, udah masuk ya. Jangan lupa di screenshot ya buat laporan. Gini aja, bikin aja, biar lama. Gus profesional, ini mah bikin oge. Ya. Dianalisis ya, awas. Kayak ID pakainya integer, dilihat dulu ya, itu integer atau varchar gitu ya. Tapi gak apa-apa, salah juga, berarti nanti diedit. Pakai kursi. Ini 5 orang. Udah lengkap. Jidan pakai kursi, Jidan. Mana? Hah? Ganti nama berarti. Perpustakaan 2 gitu, kelompok 2. Itu kan pakai DB, berarti kita jangan pakai DB gitu. Oh iya, dicek dulu ada nggak nama yang sama. Kalau namanya sama ya kita tinggal ganti aja punya kita, di tambahan nama kelompok, misalkan perpustakaan 1, perpustakaan 2, 3 dan seterusnya ya. Guys, jangan lupa X sampai P-nya dinyalain. Diisi dong, diisi itunya, kolomnya record. Idih. Ibu lupa primary key-nya. Gimana? Kemarin apa kalau lupa primary key? Kalau ngedit luar itu pakai alter. Nomor telepon berapa karakternya coba?
12 lah. 12 atau 13 ya? Segituan lah. Ulah sampai 100 ya kan, kegedean. Lancar. Lanjut, tabel kedua. Wah, ini udah tabel kedua nih. Wah. Insert into. Insert. Ya, di isian. Insert into. Ayo insert into kanggo jangan lihat saya dulu. Bukan. Ngeliat tuh pakainya select. Insert itu menyisipkan. Ngesian iya pakainya insert. Insert into. Enggak. Pakai insert into anggota aja. Kan nama tabelnya anggota ya? ID nama alamat value ya, benar-benar. Lanjut. Harus sama ya jumlahnya. Kalau kolomnya ada 5 berarti isinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Petiknya salah, Mbak Da. Iya. Udah beres, Dik? Apa ya di screenshot, di print screen? Enggak? Masih? Karena gue pakai tablet. Ada yang udah selesai tabelnya? Ya, kalau sudah boleh ke pertanyaan. Diisi udah belum? Isi. Di itu yang soal ini udah. Nomor berapa? Descending itu apa? Kalau descending apa descending? Pengurutan. Pengurutan tuh ada 2, ada ascending, ada descending. Ascending apa? Ascending dari A sampai pengurutannya dari A sampai Z. Kalau descending berarti ya tinggal itunya, sintaknya. Iya. Bikin lagi berarti. Enggak. Diapain coba kalau ngebenerin daleman? Jal, pakai apa, Jal? Harus dibenerin. Pakai apa? Kalau ngedit isian tabel pakai apa? Itu DML. Pakai apa? Kalau di DDL kan kalau ngerubah ininya pakai alter. Kalau ngerubah ini pakai apa? Pakai apa? Ini nih. Ada yang ngisi tanggal. Kalau format tanggal tuh apa nulisnya? Tahun dulu, baru bulan, baru tanggal. Itu kan yang berlaku internasional, kita aja yang tanggal, bulan, tahun kan ya. Nah, ini udah terlanjur nih. Gimana dong? Pakai update. Di-update. Ya, jadi untuk ngedit isian tabel, maka gunakan update. Sintaknya update, nama tabelnya set. Apa yang mau digantinya? Pakai web. Ya, kondisi. Ya, gitu. Jadi jangan takut kalau salah, Bu bikin lagi. Janganlah ya. Itulah gunanya. Ber-88 mana 8? Oh ya benar ini ya. Terus namanya descending, jadi dari A dari R dulu ya dibalik. Ya lanjut nomor selanjutnya. Mau ngerjain nomor berapa? Biar ini Nomor berapa? Nomor 2 mau mengurutkan. Tampilkan isi record nama dan alamat. Kalau nampilin tuh perintahnya apa? select. Bener. Yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan
Kalau kita bintang itu biasanya kalau bintang tuh tampil semua. Ini mah nggak semua, hanya nama dan alamat. Berarti select jangan bintang, tapi Select yang mau tampil apa? Bukan. nama. Select nama, koma apa? Akan ada 2 yang mau tampil. Koma alamat. Terus kalau sudah bintang tuh kan prom ya? Ya. Prom, nama tabelnya. Kan biasanya gitu, select bintang. Tabelnya apa? Terus apa? Dikelompokkannya berdasarkan Nama di berarti order kan? Ada yang order. Bukan ini. Yang itu. Kalau itu mah dikelompokkan berdasarkan pengarang. Kalau kita mah berdasarkan nama. Berarti order tuh dikelompokkan. Ya. Apa nih? Order by berdasarkan apa? Maunya apa? Kalau ascending berarti ASC, kalau descending berarti DSC. Dah. Udah Bu, berarti. Selanjutnya mana? Udah semua. Baris kedua dihapus. PJ1, iya benar, pakai sel delete from transaksi baru, iya benar. Tungguin yang lain ya, yang lain masih. Mana yang lain? Mana Jal? Yang mana? Mana coba? Update anggota. Jangan dulu where, update anggota, set. Jadikan mana yang mau digantinya? Set, set tanggal lahir, enggak kok, tanggal underscore lahir sama dengan, bukan kurungan. Mana coba. Ini bukan kurung tapi sama dengan. Kurungnya dibuang aja. Terus ting. Kalau perintahnya gini, ini pasti semuanya jadi sama. Tapi kan mau yang baris satu aja, makanya pakai where ininya ini. Itu baris satu. Nanti perintah kedua. Where nama boleh apapun aja. Tapi biasanya yang primary-nya kan ID. Where apa? Yang mana yang mau diganti? Yang baris satu kan? Jangan where gitu. Jangan where gitu. Where ID anggota sama dengan petik lagi. Itu. Baris, kalau mau baris pertama berarti BB yang pertama. Oke. Coba aja. Coba select bintang lagi, tampilkan. Bener? Nah gitu. Ya pokoknya seperti itu. Sekarang ini. Udah diisi semua nih? Ini kan ini mau diganti. Udah nanti aja. Yang ini udah belum? Belum. Sok atuh. 3 aja. Ya. Nanti ke sini. Udah yang terakhir ya? Nggak usah, tapi alamat si namanya tuh diurutkan descending, artinya Z dulu tuh. Kalau ascending kan ABCDD ngurut ya. Kalau descending tuh dari Z dulu, berarti yang alfabetnya belakangan gitu ya. Oke.
Kalau biasanya kan kalau untuk menampilkan semua tuh kita bikinnya pakai select bintang prom anggota misal. Berarti artinya tampilkan semua kolom. Artinya si bintang itu mewakili semua kolom. Tapi kan Ibu maunya cuma nama dan alamat. Berarti bintangnya diganti dengan nama dan alamat. Dah. Tapi jangan dulu di enter. Udah ya. Ada yang sudah ya? Belum Bu, masih nge-insert. Buku sama anggota udah? Udah ya? Udah ke soal, Tir? Lagi buat peminjaman. Mahrita. Tiga aja. 2000 apa Bu? Tiga aja. Ya. Nomor 10. Meja kosong dua. Meja kosong dua. Bisa di mana? Update anggota. Kok update ya? Mana? 9. Mana coba? Udah kan yang 8 mah berubah namanya? Nah, itu yang 9 kalau tampilkan tuh berarti perintahnya select. Kalau bintang berarti semua, tapi ini kan cuma hanya nama dan alamat. Berarti bintangnya diganti dengan nama dan alamat. Kalau memisahkan kolom tuh pakai koma. Itu tuh di kurungan. Enggak. Samakan nama, awas, case sensitif, jadi harus sama nih besar kecilnya. Gimana supaya jadi descending? Diurutkan berdasarkan namanya secara descending, berarti order by nama descending gitu. Enggak, kan yang diurutkannya berdasarkan nama. Kalau itu mah yang tampil. Nanti dua-duanya harus di descending margin. Mana coba. Descending. Select bintang prom Adi, prom. Tapi pakai nama. Bener. Enggak, no. Hapus deh. Setelah alamat, gitu ya. Select bintang prom anggota. Berarti bintangnya diganti, promnya tetap di setelah alamat di. Nah. Enggak. Tabelnya apa tuh? Itu ada di tabel apa? Tabel anggota. Sebentar. Anggota. Order by nama. Coba diklik dulu. Teng. Udah descending belum? Belum. Itu mah masih sesuai. Itu malah jadi ascending. Berarti kalau descending harus ditambahin lagi. Diurutkan berdasarkan nama. Jadi ascending itu pasti otomatis. Berarti kalau descending, perasaan pas uji kom pernah deh. Pernah nuku ibu tuh. Dek. Belakangnya pakai DSC. Descending.
Bener, tapi setelah nama. Saya gitu. Cobaan we paling error. Dah, ya, berarti 2. Benar. Ya, itu 2. Nomor berapa nih? Nomor 9. Kalau bintang itu artinya semua kolom ditampilin Fikran. Ya, kalau bintang itu berarti semua kolom yang ada di tabel anggota. Tapi bukan bintangnya cuma nama dan alamat. Berarti bintangnya diganti dengan nama dan alamat. Sesuaikan besar kecilnya. Kalau pembagi kolom tuh pakai koma. Beres. Tur. Hah? Nomor 10. Ubah pakai apa ubah? Kalau ubah tuh apa? Update. Kalau tampilkan? Select. Kalau hapus? Apa? Pakai R itu, pakai R di sekolah. Order by. Bener. Order by. Jangan pakai where tapi order by. Nggak pakai where. Benar. By berdasarkan apa diurutkannya? Berdasarkan? Oh no. Berdasarkan? Nama baru descending. By nama. Tapi descending. Pernah pas uji kom. Enggak ya? Lupa lagi. Bu itu mah ada DSC. DSC. Kalau ascending ASC. Hah? Enggak. Titik koma. Udah. Coba. Wow. Ya. Dah. Satu lagi. Nindya sudah? Dah. biru, Bu. Si Adi. Mana, Dik? Coba bawah. Udah beres. Mana? Errornya di mana? From anggota. Oh, jangan di komaan atuh. Gak bisa pakai itu. Yang tereh, salah. Ini udah itu bener. Wakah. Nah, terakhir. Udah. Jauh. Ini udah ya? Sebentar. Udah ya? Sarah ya? Ada awan, Bu. Kok masih di jalan? 0,0 hiji. Ya, nomor 8. Sekarang nomor 8. Kerjain nomor 8. Anggota. Iya. Ubah nama anggota. Ubah nama. Udah kan? Udah lihat udah? Mana hasilnya? Mana coba diperiksa dulu. Banyak errornya, Bu. Enggak apa-apa, harus bunga. Harus bahagia kalau ketemu error. Enggak, Ibu mau lihat tabel anggota. No. Tabel anggotanya chart. Bener ya. Oke, primerinya ada. Terus tabel buku. Nomor bukunya chart bener, judul, pengarang, jenis bukunya. Iya, betul. Transaksi, nomor peminjaman, nama ID, tanggal pinjam, pakai date ya. Nah, terus sekarang yang udah ada isian full anggota, udah bener ya tanggalnya, nggak diedit tuh ya, bener, harus hati-hati. Terus ke bawah
Buku, iya, sama transaksi. Nanti mah kalau ngerjainnya di PHP, transaksinya bisa otomatis tapi harus direlasikan dulu ya. Nantilah minggu setelah ini nanti kita ke PHP. Terus soal nomor 8, ubahlah jadi namanya si Gias. Gias itu aya di Gus Bugus dipang nuliskeun. Gias. Terus order by nama, terus itunya dihapus. Dihapusnya yang berapa? Oh ya, soalnya ada itu di atas soalnya. Tapi kok itu kenapa bisa salah? Itu salah ini Bu, salah kondisi Bu. Nomor pinjamnya nggak ada. Hah? Nomor pinjamnya. Ini Malah Eta mah nomor buku. Ya pasti ya dia kagak ngerti. Mana cenah nomor pinjam Cece? Iya, tetap aja kayak gitu. Dah ya. Udah belum, Tir? Oke, coba lihat nomor 1. Struktur tabelnya dulu. Yang hasilnya ting 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 ting. Ya. Tabel anggota bener, tabel buku, tabel transaksi ya. Nomor 8 diubah namanya jadi si Gias. Terus kan. Oke, yang kedua dihapus ya. Ya. Tir mana Tir? Prom pinjam dong. Prom transaksi ya, sorry. Kan di tabel transaksi. Hah? Oh, pantesan. Tapi dianggapnya transaksi ya si ibu. Oke, sorry. Where nomor pinjam? Atuh eta mah Cece mah nomor buku. Ih, patir aing mah. Sok nyalahkeun tuh. Tahu dia tuh pinter. Oke, iya betul. Mana di tabel pertama tabel anggota. Nomor 9 sebentar. Bukunya, iya betul. Diubah jadi si Gias udah. Oh ya benar. Kui bugis dipang nuliskan Gias betul ayahnya. Descending sama dihapus bawah yang transaksi baris kedua. Oke, ya. Pahmi. Mana coba? Tabel anggota dulu, yang atas. Tabel anggota ya betul. Ya ingat ya, kalau tanggal itu harusnya tahun dulu. Tabel buku sama tabel transaksi ya. Yang Diupdate. Terus yang ini yang Di descending. Yang terakhir baris kedua ya. Oke. Mana? Nomor 9. Mana? Tampilkan isi. Udah aja. Ya, anggota. Oh, ini diganti. Ya, nanti harusnya pakai standar internasional ya. Kemudian buku. data baris kedua pada Tampilkan isi kode udah Bu. Ya. Kalau tampil itu apa perintahnya? Tampil. Bener, select. Biasanya kita pakai select bintang. Berarti menampilkan semua, tapi sekarang mah ibu nggak mau semua, maunya nama sama alamat. Berarti select bintangnya diganti sama nama alamat gitu. Tapi tetap promnya mah prom anggota kayak gitu ya. Udah. Ini apa? Bener. Iya, itu yang si Gias. Ya, oke. Mana coba? Dod. Apa Bu? Tabel anggota Dod. Bener. Tabel buku, betul. Tabel transaksi, betul. Nomor 8, diubah namanya jadi Gias. Mana ya? Yang ini. Ini deh Bu, yang query op yang update. Tampilkan coba. Tampilkan. Boleh. Dodi, tampilkan Dod. Dodi. Oh ya benar. Select 8. Itu gak kepencet maksudnya.
Sales. Heeh. Anggota itu. Ya. Ya, mana ya? Tadi udah query off. Mana coba query oke jadi si gas. Dan urut sih. Gimana kalau anggota? Ini ya. Nah, Ibu. Karena perintahnya salah. Udah gak apa-apa. Di sini query off. Query oke. Oke ya. Sudah semuanya, nanti screenshotannya jangan lupa buat laporan di minggu depan. Ingat laporannya tentang proses pembuatan proyeknya, mulai setiap stepnya ya, mulai bikin databasenya, bikin tabelnya, ngisi tabelnya, kemudian yang tadi soalnya ada yang mengubah, ada yang menampilkan, ada yang menghapus ya. Jangan lupa boleh di tutorial, jadi direkam dalam bentuk video atau juga dalam bentuk modul ya. Jadi misal bikin database itu perintahnya ini, screenshot, bikin tabel itu seperti ini gitu ya. Bisa dipahami untuk tugasnya minggu depan? Boleh, itu disesuaikan, didiskusikan dulu dengan kelompoknya, kita mau pakai apa nih, seperti itu. Kalau yang biasa ngonten ya bisa lah gitu ya, pakai video seperti itu ya. Oke, setelah tadi kita mengerjakan LKPD-nya, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Ada yang masih bermasalah kok gini ya gitu? Ya. Kalau fungsi statement where itu apa? Ya benar, tadi banyak pakai where kan ya. Kemudian ketika where Bu udah query oke ternyata gagal. Where itu adalah kondisi spesifik gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tadi ada yang salah tahun karena formatnya salah tanggal dulu. Ketika diupdate atau diedit, diubah, misalkan tanggalnya jadi hari ini misalkan. Tapi ketika tidak menggunakan where, apa yang terjadi? Maka yang diubah adalah satu tabel gitu ya. Tapi kalau pakai where misalkan baris pertama aja, maka kita pakai misalkan yang unik itu misalkan nomor anggota atau ID anggota. Ketika ID anggotanya BB001, maka yang akan diubah hanya yang where itu saja gitu ya. Seperti tapi kalau misalkan tidak pakai where, wah semuanya. Diubah semuanya dan sama ya, gawe lagi. Edit lagi yang kedua seperti itu ya. Jadi itu gunanya where untuk kondisi spesifik mana yang mau diubah seperti itu. Ada lagi? Ada lagi yang masih? Ada lagi pertanyaan? Oh ya tadi apa bedanya delete dengan drop? Ya, misalkan kalau delete itu di sini di DML. Tapi kalau drop itu untuk menghapus di DDL. Kayak misalkan apa yang bisa di drop? Tabel. Apa lagi? Database. Kalau delete tadi baris kedua kan ya? Itu jangan pakai drop, nanti habis semua ya. Disuruh baris kedua nanti satu tabel yang hilang gitu. Ya itu bedanya. Oke, tidak ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, yaitu jangan lupa ya, jangan lupa untuk tugasnya deadline-nya minggu depan. Kita kan masih ada waktu ya, masih ada pelajaran produktif atau misalkan kosong boleh mengerjakannya di lab ya, seperti itu. Oke, ada yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Oh ya, silakan. untuk manipulasi tabel, perintah yang termasuk di dalam DML seperti insert, update, dan delete. Insert merupakan perintah untuk memasukkan data ke dalam tabel. Update merupakan perintah untuk mengedit data yang ada di dalam tabel. Sedangkan delete merupakan perintah untuk menghapus record dari tabel database. Ya betul. Ada lagi yang lain? Ada yang mau menambahkan? Udah ya. Jadi kalau DML pada pembelajaran hari ini adalah merupakan perintah atau query yang digunakan untuk memanipulasi data yang ada di dalam tabelnya. Jadi kalau mau merubah nama kolom nggak bisa karena yang diubahnya dalam tabelnya saja gitu ya. Tadi perintahnya insert itu kalau bahasa Indonesianya sisipkan gitu ya atau masukkan. Kalau mau menyisipkan atau memasukkan data ke dalam tabel. Yang kedua ada perintah update. Itu untuk mengedit
atau untuk ya ngedit, mengupdate ya. Kayak tadi salah tanggalnya atau namanya mau diganti atau alamatnya itu pakainya update. Kemudian yang ketiga ada delete untuk menghapus. Bisa hapus hapus misalkan satu file atau bisa satu record gitu ya. Itu untuk perintah DDL dan DML. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa minggu depan tugasnya harus sudah dikumpulkan ya. Nanti saya kasih linknya. Nanti KM bikin Google Drive ya, Google Drive. Nanti kirimkan ke Google Drive di kelompok masing-masing. Tapi tiap kelompok harus punya sebetulnya salinannya seperti itu ya. Jangan hanya dikumpulkan saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi silahkan kembali duduknya dirapihkan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Di close dulu, exam PP-nya di stop. Di close dulu komputernya. Ya. Jangan lupa exam PP-nya. Ya, di stop. Kemudian di shutdown ya. Sudah di shutdown? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita sehat semuanya sehingga bisa ketemu lagi nih di minggu-minggu pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, bawa jas hujan yang penting ya. Jangan motornya aja tapi nggak ada jas hujannya ya. Nggak Bu, hujanan. Tapi besoknya bajunya basah Bu. Terus sekolah Bu sakit ya, jangan seperti itu ya. Jadi kita harus prepare karena memang cuacanya seperti ini. Jangan alasan juga. Kenapa nggak sekolah? Nanti ya Bu datangnya kalau udah raat nggak bisa ya, sekolahnya jam 7. Ya, oke silakan KM dipimpin doanya. Tempat duduk siap. Siap. Sesudah pelajaran mari ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.